Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab takrib dengan judul hal-hal atau perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi utawi perkara yujibul ghusla kang majibaken adus iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Salah satun utawi kang telu iku tashtariku bersekutu fiha ing dalem salasa sapa ar-rijalu wong lanang wan nisa'u lan wong wadon. Jadi ada hal-hal yang mewajibkan mandi, yang 3 itu bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Wahia utawi salasah iku irtiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin. Nah, kitab ini bahasanya halus ya, yang dimaksud adalah kegiatan bersenggama atau bertemunya 2 alat kelamin. Nah, bertemunya 2 alat kelamin ini bisa mewajibkan mandi apabila yang pertama keluar mani atau tidak. Yang kedua, baik caranya halal atau haram. Artinya halal adalah hubungan suami istri, artinya haram adalah bukan hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, baik dilakukan dengan manusia atau dilakukan dengan hewan sekalipun, itu juga mewajibkan mandi. Yang keempat, baik dilakukan melalui lubang depan atau melalui lubang belakang. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi kalau yang halal itu kan dari depan, kalau yang dari belakang itu diharamkan ya. Yang kelima, meskipun menggunakan alat kelaminnya itu sambung atau terputus. Nah, mungkin ini kasus yang langka, tapi tetap ini harus disampaikan karena ini suatu ilmu ya. Jadi yang pertama adalah kegiatan bersenggama, itu mewajibkan mandi. Syaratnya yang mewajibkan mandi itu apa? Apabila kalau bagi laki-laki adalah keseluruhan kepalanya itu sudah bertemu dengan alat kelamin perempuan ya. Untuk yang perempuan itu adalah bagian dalam yang sekira tidak perlu dibasuh ketika buang air kecil, itu kemasukan alat kelamin, maka itu mewajibkan mandi. Adapun orang yang sudah tidak bernyawa atau jenazah yang sudah dimandikan, itu tidak perlu mandi, tidak perlu dimandikan lagi apabila na'udzubillah nggih, ini kasus yang langka, apabila mungkin disenggamai oleh orang lain, maka itu tidak diwajibkan untuk dimandikan lagi. Kemudian perkara kedua yang mewajibkan mandi adalah wa inzalul mani lan metune mani. Nah, keluar mani ini bisa dialami oleh laki-laki dan bisa dialami oleh perempuan. Baik keluarnya secara sengaja maupun tidak secara sengaja, itu bisa berasal dari aktivitas senggama hubungan suami istri, atau tidak sengaja, contohnya mimpi basah, mimpi bersetubuh. Nah, ketika mimpi ini dilihat secara fisik, apabila bangun tidur di dalam celana, dalam itu ada basah-basah, maka itu yang disebut keluar mani, maka mewajibkan mandi. Tapi apabila di dalam mimpi itu terdapat kegiatan bersetubuh dan yang lainnya,
Tapi ketika bangun tidur tidak ditemukan air mani, maka tidak diwajibkan mandi. Yang ketiga, wal mautu lan mati. Jadi laki-laki perempuan apabila meninggal wajib dimandikan. Wan nifasu wasalah satun utawi kang telu iku takhtasu khusus biha kelawan salasa sapa an-nisa'u nisa wong wadon. Wahia utawi salasa iku al-haidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan melahirkan. Jadi 3 hal yang mewajibkan mandi khusus untuk perempuan adalah haid, nifas, dan wiladah. Ini sekedar contoh ya. Apabila ada seorang perempuan ketika hamil besar, hamil tua, dia dikumpuli oleh suaminya, bersenggama. Nah, itu kan satu hal yang mewajibkan mandi. Ketika bersenggama dia keluar mani, itu juga mewajibkan mandi. 2 hal yang mewajibkan mandi. Kemudian setelah itu belum sampai mandi besar, dia melahirkan. Nah, ada 3 hal yang mewajibkan perempuan tadi mandi. Setelah melahirkan, perempuan tadi itu keluar nifas, maka dia mengalami 4 hal yang mewajibkan mandi. Maka bagaimana mandinya? 4 kali atau 1 kali? Maka bagi perempuan yang demikian mandinya cukup 1 kali setelah masa nifasnya selesai. Meskipun wiladah itu mewajibkan mandi, tetapi mandinya seorang perempuan yang wiladah atau melahirkan yang langsung diiringi dengan keluar darah nifas adalah menunggu masa nifasnya selesai ya. Bukan setelah melahirkan langsung mandi, bukan. Itu yang mandi besar. Apabila mandi keramas biasa tanpa niat menghilangkan hadas besar, itu boleh-boleh saja. Bahkan itu untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Contoh kasus lagi, apabila seorang wanita ketika melakukan hubungan suami istri, dia tidak mengeluarkan mani, maka ketika 2 alat kelamin ini bertemu, dia kewajiban mandi. Nah, setelah mandi atau di tengah-tengah mandi, dia mengeluarkan mani yang bukan miliknya. Artinya itu yang keluar adalah milik suami, maka wanita tersebut tidak diwajibkan untuk mandi yang kedua kalinya. Sebaliknya, apabila wanita ketika bersenggama dia mengeluarkan mani, maka jangan terburu-buru untuk segera mandi. Dikhawatirkan nanti ketika dia mandi, kok tengah-tengah atau setelah mandi dia merasakan keluar mani, maka dia diwajibkan untuk mandi kembali, karena mani yang keluar adalah mani milik wanita tersebut. Demikian penjelasan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Fordaf Fatayat Ngetos mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.